Historia Biografi. Sosok Inggit Ganarsi merupakan istri kedua dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau dikenal dengan perempuan yang memberikan sumbangsi besar terhadap pemikiran Bung Karno, mulai dari membantu Soekarno saat masa-masa sulitnya di pengasingan, sampai kepada mengorbankan seluruh jiwa dan raga demi mengantarkan sang proklamator menuju puncak kejayaan. Dalam hal ini, Inggit bisa disamakan dengan Maria Theresa, istri Rousseau, ataupun Kasturbai, istri Mahatma Gandhi. Theresa tidaklah memberikan sumbangan pikiran untuk revolusi Prancis, begitupun dengan Kasturbai untuk revolusi India. Demikian pula dengan Inggit yang tidak memberikan sumbangan pikiran untuk revolusi Indonesia, tetapi dengan menunjukkan kasih sayang dan kesetiaan kepada Soekarno. Maka dari itu, bagi yang kurang begitu mengenal sosok Inggit Ganarsi, agar menyimak video ini sampai habis. Berikut fakta menarik di balik sosok Inggit Ganarsi. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil Inggit Ganarsi. Inggit Ganarsi dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1888 di Desa Kamasan, Banjaran, Kabupaten Bandung. Ia lahir dari keluarga petani sederhana. Ayahnya bernama Arjipan, ibunya bernama Amsi. Inggit memiliki dua saudara, Natadi Sastra dan Murtasi. Pendidikannya hanya diperoleh di Madrasah Ibtidaiyah setingkat sekolah dasar. Namun, pada periode akhir abad ke-19, bagi seorang perempuan pribumi yang hidup di tengah diskriminasi kolonial, pendidikan setingkat itu cukup memadai. Sewaktu kecil, Inggit sering dibawa ibunya ke pasar. Tampaknya, pengalaman inilah yang mempengaruhi jiwa Inggit Ganarsi yang memiliki semangat entrepreneurship di masa kemudian. Inggit Ganarsi berparas cantik, itulah sebabnya ia banyak disukai kawan-kawannya. Nama anak itu sebenarnya Ganarsi, yang merupakan akronim bahasa Sunda yaitu Hegar dan Asi. Hegar berarti segar dan Asi berarti cinta. Nama Inggit juga tidak muncul begitu saja. Semasa kecil, orang di pasar sangat senang melihat kecantikan perempuan kecil ini, terutama senyumnya yang manis. Banyak laki-laki yang memberikannya hadiah, bahkan hingga hadiah berupa uang Rp1. Dari kejadian-kejadian itulah Ganarsi dijuluki si Ringgit, yang nama julukan ini selanjutnya menjadi Inggit yang kemudian menempel di depan nama Ganarsi. Pertemuan dan pernikahan antara Inggit dan Soekarno. Sebelum menikah dengan Soekarno, Inggit merupakan istri Haji Sanusi yang merupakan tokoh Syarikat Islam. Kehidupan rumah tangga Inggit dan Sanusi normal sampai suatu ketika pada tahun 1921, datanglah seorang intelektual muda dari Surabaya yang hendak melanjutkan pendidikan ke THS atau sekarang disebut dengan ITB. Laki berusia 20 tahun itu bernama Soekarno. Ia bermaksud indekos di rumah Inggit dan Haji Sanusi. Saat itu, Soekarno tak datang sendirian. Ia membawa serta istrinya Siti Utari yang merupakan anak dari Hos Cokro Aminoto. Karena ayah Utari sama-sama tokoh Syarikat Islam, maka Haji Sanusi menerima mereka dengan baik. Ternyata kedatangan Soekarno merupakan awal kehancuran rumah tangga Haji Sanusi dan Inggit. Sejak semula, Soekarno telah jatuh cinta pada sosok Inggit yang cantik, lembut, dan keibuan. Inggit pun merasakan hal yang sama. Ia melihat sosok yang penuh karismatik dan cerdas dalam diri Soekarno. Skandal tak dapat terelakkan. Akhirnya, Soekarno mengembalikan Utari pada ayahnya dan Haji Sanusi harus rela melepas Inggit untuk dinikahi Soekarno. Perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 12 tahun, tak menghalangi mereka untuk bersama. Tepatnya, pada tanggal 24 Maret 1923, Soekarno dan Inggit melangsungkan pernikahan. Peran Inggit dalam hidup Soekarno. Mengetahui segala kekurangan dan kelebihan pada dirinya, Inggit mendampingi Soekarno pada saat-saat penting menuju romantika keberhasilan perjuangan yang syarat dengan tantangan. Inggit yang sentiasa setia mendampingi penuh cinta kasih dalam setiap perjuangan Soekarno. Adapun beberapa peran Inggit dalam hidup Soekarno.
membiayai kuliah Soekarno dari hasil berjualan. Selepas bercerai dengan Haji Sanusi dan menikahi Soekarno yang saat itu belum berkuliah dan belum bekerja, Inggitlah yang kemudian mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari dengan cara berjualan jamu, bedak, rokok, hingga kutang. Terjemah Soekarno saat mengadakan kursus politik. Soekarno sering mengadakan kursus politik bagi masyarakat Sunda di pinggiran kota Bandung saat itu. Inggit selalu menemani suaminya ketika sedang mengadakan kegiatan tersebut dan berperan sebagai penerjemah bahasa Sunda bagi Soekarno. Antara Soekarno di dalam penjara dan aktivis pergerakan. Meski suaminya bolak-balik masuk penjara, Inggit tetap setia pada Soekarno dan rutin mengunjungi suaminya di penjara. Dalam pertemuannya tersebut, jika Soekarno ingin menyampaikan pesan kepada aktivis pergerakan di luar penjara, maka ia akan menitipkannya pada Inggit. Pesan-pesan Soekarno tersebut kemudian Inggit selipkan di dalam lintingan rokok buatannya. Rokok-rokok tersebut kemudian diberi tanda dengan ikatan benang berwarna merah dan hanya dijual kepada aktivis pergerakan. Menyelundupkan buku-buku yang menjadi referensi Soekarno menuliskan pledoi Indonesia Menggugat. Pada tahun 1929, Soekarno dijebloskan ke sebuah sel kecil di penjara Bancui, Bandung. Selama di penjara ini, segala aktivitasnya begitu dibatasi. Dalam sel kecil itulah Soekarno membuat sebuah pledoi yang akan ia bacakan di hadapan Pengadilan Hindia Belanda di Bandung. Dalam pembuatan pledoi tersebut, Inggitlah yang kemudian membantu Soekarno mendapat pasokan buku-buku yang memperkuat pledoinya. Inggit rela berpuasa tidak makan nasi selama 3 hari sampai perutnya benar-benar kurus agar buku-buku yang ia sembunyikan di balik bajunya tidak dicurigai oleh penjaga penjara. Hasil dari usaha tersebut, Soekarno dapat membuat sebuah pledoi yang terkenal dan berjudul Indonesia Menggugat, menemani Soekarno ke pengasingan. Lepas pembacaan pledoi Indonesia Menggugat, Pengadilan Hindia Belanda memutuskan bahwa Soekarno dipenjara di Sukamiskin. Walaupun vonis yang dijatuhkan pada saat itu 4 tahun, namun Soekarno dibebaskan setelah 1 tahun di penjara. Tidak lama kemudian, akibat dari pidatonya di lapangan Tegalega, Soekarno harus dibuang ke Endeh di Pulau Flores. Inggit pada saat itu dapat saja memilih tetap tinggal di Bandung, namun ia memutuskan untuk ikut menemani suaminya ke sebuah tempat yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah 4 tahun di Endeh, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Mereka berdua kemudian menghabiskan 4 tahun di Bengkulu dan berpindah-pindah ke beberapa tempat sebelum akhirnya ke Jakarta pada masa pendudukan Jepang. Di Jakarta, Inggit dan Soekarno tinggal di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sebuah tempat yang nantinya menjadi tempat peristiwa penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perceraian. Setelah lama menjalani biduk rumah tangga, Soekarno mengutarakan keinginannya untuk mempunyai anak. Sebuah keinginan yang sangat memukul hati Inggit. Mengapa baru dikatakan keinginan itu saat usianya sudah menginjak 53 tahun? Keinginan yang manusiawi tetapi menjadi bara api yang membakar bahtera rumah tangga Inggit. Inggit selalu menyediakan cinta, pengabdian dan kasih sayang yang tulus untuk orang yang sangat dicintainya. Kondisi makin memanas sewaktu Soekarno meminta menikah dengan Fatma. Panggilan akrab Soekarno untuk Fatmawati. Dengan tegas Inggit mengucapkan, "Itu pantang kalau di madu." Ucapan itu mengakhiri segalanya karena Soekarno tetap menikahi Fatmawati. Dan Inggit pun dikembalikan ke Bandung pada tahun 1943. Inggit pun kembali menjadi janda. Itulah Inggit. Dia berbeda dengan istri Soekarno yang lain. Kesedihan dan kesengsaraan selama 20 tahun tidak dirasakan buahnya saat Soekarno mencapai gemilang. Dalam babak akhir rumah tangganya dengan Soekarno, dia mengatakan bahasa yang dalam. "Sesungguhnya, aku harus senang pula karena dengan menempuh jalan yang tidak bertabur bunga, aku telah mengantarkan seseorang. Aku telah mengantarkan seseorang sampai di gerbang yang amat berharga." Akhir hayat Inggit Garnasi. Selama usia pernikahan yang 20 tahun itu, Inggit Garnasi bukan hanya sebagai ibu, istri, dan teman, tetapi juga tulang punggung dan tangan kanan ekonomi keluarga. Hidup yang tragis harus dialami oleh Inggit Garnasi. Seluruh pengorbanannya selama 20 tahun berujung dengan perceraian. Hanya 2 tahun menjelang kemerdekaan, momen yang menjadi target
melihat segala yang dikorbankannya, Inggit Garnasi dikembalikan oleh Bung Karno kepada keluarganya di Bandung. Dengan secari kertas talak disertai perjanjian untuk memberikan jaminan hidup dan tunjangan, sebuah janji yang tak pernah kunjung ditunaikannya. Di bulan September 1982, bermula dari sakit bronkitis biasa, namun karena tubuh telah dimakan usia, terjadilah komplikasi dengan penyakit tua yang menyebabkan selama 1,5 tahun Ibu Inggit terbaring sakit dan dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Akhirnya, pada tanggal 13 April 1984, setelah terdengar azan maghrib, Inggit wafat. Sekedar tanda kenangan, pada masa Presiden Soekarno, Inggit menerima penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Perintis Pergerakan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1961, kemudian setelah wafatnya, di mana Presiden Soeharto berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 073-TK tahun 1997, tertanggal 11 Agustus 1997, pemerintah menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama yang penyerahannya dilaksanakan pada tanggal 10 November 1997 di Istana Negara. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.